Kami sampaikan pelaku membeli zat tersebut di warung, kemudian dia kembali ke rumahnya, mencampurkan zat tersebut ke dalam panci, ya, berebut panci, yang di situ sudah ada rebusan tehnya. Kemudian rebusan ini dimasukkan lagi ke dalam sebuah muk, ya, semacam muk atau cangkir ini. Kemudian dari cangkir itu disuapkan atau disendoki ke mulut para korban ketika para korban sedang terlelap tidur. Demikian. Sehingga akibat disuapi itu kemudian korban meninggal dunia, seperti tadi sudah disampaikan oleh para saksi. Terima kasih. Iya, betul. Jadi begini, izin Pak Kabit Humas saya tambahkan sedikit. Jadi ada dua proses yang dilakukan oleh pelaku. Yang pertama yaitu buat korban pingsan dengan racun tertentu, dengan metode tertentu. Kemudian proses kedua, setelah dia memastikan bahwa korban pingsan namun belum meninggal dunia, dia menyendokkan racun lagi ke dalam mulut para korban. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang pelaku sudah merencanakan, dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Dia tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific crime investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Jadi dalam proses penyidikan perkara ini, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebelumnya, dan dari hasil pemeriksaan psikiater muncullah namanya visum et repertum psychiatricum, di mana hasilnya adalah kepada tersangka tidak ditemukan gejala gangguan jiwa berat, namun memiliki pola kepribadian penyelesaian masalah tidak adaptif, kemudian punya dorongan adanya agresivitas dan cakap mental dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil temuan yang kami dapat dari laboratorium kriminologi, tentunya kami melihat data-data yang diperolehkan itu bahwa yang ditemukan adalah zinc phosphate. Zinc phosphate adalah suatu senyawa kimia, yaitu terdiri dari Zn dan fosfin, yang dikenal juga sebagai racun tikus yang disebut sebagai juga rodenticida. Dan bahan-bahan ini beracun bagi sel tubuh manusia, dan ditemukan tadi apa yang disampaikan oleh hasil dari pemeriksaan ini membuktikan bahwa di lambung telah ditemukan zinc phosphate. Kemudian juga tentunya memang racun ini akan berubah menjadi fosfin dan kemudian juga menyebar ke seluruh organ, dan itulah yang dikenal sebagai racun seluler. Sehingga zinc phosphate ini memang harus tentunya kita hati-hati dalam kaitan dengan penyalahgunaan dalam konteks penggunaan yang namanya zinc phosphate yang ada dalam racun. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.